Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Wirahadi Kusuma, MPM G1C 016022. Saya akan menyampaikan seminar proposal saya di bidang material dengan judul Pengaruh Perlakuan Alkali terhadap Kekuatan Mekanik Komposit Hibrid Berpenguat Serat Lantung dan Serat Kaca. Dengan pembimbing utama saya yaitu Bapak Dr. Henry Yastiawan STMT dan pembimbing pendamping saya yaitu Bapak Nurul Iman Supardi STMP. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu saat ini bahan komposit banyak digunakan. Bahan komposit sendiri memiliki kekuatan dan kekakuan spesifik yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu pohon lantung. Pohon lantung banyak ditemukan di sepanjang dataran tinggi Bukit Barisan Pulau Sumatera. Pohon lantung memiliki nama latin yaitu Artocarpus elasticus. Pohon lantung sendiri termasuk dalam golongan pohon nangka atau cempedak. Nah, pohon lantung diambil kulit kayunya untuk diolah menjadi serat lantung. Nah, namun serat lantung sendiri memiliki ikatan yang rendah dengan matriks, sehingga untuk meningkatkan ikatan antara matriks dan juga serat yaitu dilakukanlah perlakuan alkali menggunakan NaOH. Nah, salah satu kelemahan lagi dari serat alam yaitu memiliki kekuatan yang rendah dibandingkan dengan serat sintetik. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kekuatannya yaitu dengan menambahkan serat sintetik menjadi komposit hibrid. Nah, di sini saya menggunakan serat kaca untuk dikombinasikan dengan serat lantung. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, membandingkan pengaruh perlakuan alkali pada serat lantung terhadap ketangguhan komposit hibrid serat lantung dan serat kaca. Yang kedua yaitu membandingkan pengaruh perlakuan alkali pada serat lantung terhadap kekuatan tarik komposit hibrid serat lantung dan serat kaca. Yang ketiga yaitu membandingkan pengaruh perlakuan alkali pada serat lantung terhadap kekuatan bending komposit hibrid serat lantung dan serat kaca. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, bahan serat yang digunakan adalah serat lantung dan serat kaca. Yang kedua, resin yang digunakan yaitu vinylester, katalis metil etil katon peroxide MEKPA dan promotor EX jenis epoksi. Yang ketiga yaitu proses perlakuan alkali menggunakan 4% dan 6% NaOH direndam selama 1 jam pada temperatur ruangan. Yang keempat, proses netralisasi serat meliputi mencuci serat menggunakan air mengalir dan dikeringkan di udara terbuka selama 48 jam. Yang kelima yaitu manufacturing komposit menggunakan metode hand layup. Yang keenam, pengujian menggunakan pengujian impact, pengujian tarik, dan pengujian bending. Dan selanjutnya yaitu spesimen uji impact menggunakan standar ASTM D5942, uji tarik menggunakan standar ASTM D638, dan uji bending menggunakan standar ASTM D790. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, dalam pencetakan komposit ini menggunakan metode hand layup, yaitu dengan mengoleskan lapisan pada cetakan dan permukaan serat. Selanjutnya yaitu pengujian pada serat lantung. Yang pertama yaitu pengujian impact. Nilai kekuatan impact pada suatu spesimen adalah energi yang diserap setiap satuan luas penampang lintang spesimen uji. Uji impact berdasarkan ASTM D5942 dengan metode Karpi. Rumusan untuk menghitung besarnya energi yang terserap dan ketangguhan impact komposit pada pengujian impact Karpi adalah E serap sama dengan WR dikali cos beta dikurang cos alpha. Nah, ketangguhan impact sama dengan E serap per luas penampang. Untuk keterangannya yaitu E serap adalah energi yang terserap yaitu joule, W adalah berat pendulum, W sama dengan 1 kg, R adalah panjang lengan pendulum, meter, dan beta sudut pantul pendulum, alpha sudut ayun pendulum yaitu sesuai standar ASTM D5942 yaitu 156 derajat, dan A luas penampang melintang komposit. Selanjutnya yaitu pengujian tarik. Pengujian tarik yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik dan regangan dari impact maupun komposit serat. Metode yang digunakan adalah benda uji dijepit pada mesin uji dengan pembebanan perlahan-lahan meningkat sampai suatu beban tertentu dan akhirnya benda uji patah. Uji tarik berdasarkan ASTM
D638. Rumusan untuk menghitung kekuatan suatu bahan atau material pengujian tarik adalah yaitu tau sama dengan F per A. Keterangan yaitu tau adalah kekuatan tarik, satuannya MPa, F beban yang diberikan pada benda, Newton, dan A luas penampal awal sebelum ada pembebanan. Selanjutnya yaitu epsilon sama dengan Li dikurang LO per LO. Nah, kita E yaitu regangan, LO merupakan panjang awal, Li panjang setelah pembebanan. Untuk modulus elastisitas yaitu E sama dengan tau per E sama dengan F dikali LO per delta A dikali luas penampang. Yang selanjutnya yaitu pengujian bending. Kekuatan bending atau kekuatan lengkung adalah tegangan bending terbesar yang dapat diterima akibat pembebanan luar tanpa mengalami deformasi atau kegagalan. Besar kekuatan bending tergantung pada jenis material dan pembebanan. Uji bending berdasarkan ASTM D790 dengan menggunakan metode 3 point. Rumusan untuk menentukan tegangan maksimum dapat dihitung dengan persamaan berikut. Tau sama dengan 3 dikali P dikali L per 2 B dikali D kuadrat. Di mana tau adalah kekuatan bending, satuannya MPa, P beban, satuannya Newton, L yaitu panjang span, B lebar batang uji, dan D tebal batang uji. Selanjutnya yaitu diagram alir, mulai, kemudian studi literatur, persiapan alat dan bahan penelitian. Kemudian dilakukan perlakuan alkali pada serat lantung, direndam dalam konsentrasi 4% dan 6% larutan NaOH selama 1 jam. Selanjutnya dilakukan proses netralisasi serat lantung. Nah, ada juga yang menggunakan tanpa perlakuan. Nah, setelah itu di pembuatan spesimen dari serat lantung dan serat kaca menjadi komposit hibrid dengan metode hand layup dengan variasi susunan serat. Selanjutnya dilakukan pengujian mekanik yaitu uji tarik dengan menggunakan ASTM D638, pengujian impact dengan ASTM D5942, dan pengujian bending dengan ASTM D790. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, kemudian penarikan kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya yaitu ukuran spesimen. Nah, ini adalah ukuran spesimen untuk uji tarik, uji impact, dan uji bending. Nah, untuk uji tarik itu dengan lebar 19 untuk bagian penjepitnya dan panjang total yaitu 164 cm mm. Nah, untuk lebar panjang takikan yaitu 115 mm dan lebar untuk takikannya 13 mm. Untuk uji impact menggunakan panjang total 75 mm dan lebar 10 mm. Uji bending menggunakan panjang total 80 mm dan lebar 10 mm. Selanjutnya yaitu alatnya itu yang pertama yaitu alat uji mekanik yaitu uji impact, uji tarik, dan alat uji bending. Selanjutnya yaitu timbangan untuk mengukur berat dari serat dan juga resin yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu cetakan yang terbuat dari kaca, scrap untuk proses meletakkan dari resin itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu sendok untuk mengaduk, dan suntikan untuk takaran atau mengukur katalis dan promotor X. Selanjutnya gunting digunakan untuk memotong serat dan sebagainya, plastisin, cutter, spidol, dan jigsaw yang digunakan sebagai pemotong komposit. Selanjutnya yaitu bahan-bahan yang digunakan yaitu resin vinylester, katalis MEKPA, kemudian alkali, promotor X, serat lantung, serat kaca, aquades, mirror glass, dan double tip. Untuk urutan serat, di sini saya menggunakan untuk spesimen 1 yaitu lantung serat kaca lantung, dan spesimen 2-nya serat kaca lantung serat kaca. Selanjutnya yaitu pembuatan spesimen. Yang satu mempersiapkan bahan yang digunakan dalam pembuatan spesimen komposit. Selanjutnya persiapan cetakan untuk membuat spesimen komposit. Yang ketiga membersihkan cetakan dari debu dan melapisi cetakan dengan mirror glass.
Yang keempat, mencampurkan resin, katalis, dan promotor X dengan perbandingan 200 untuk resin, 2 untuk katalis, dan 1 untuk promotor X. Nah, tuangkan campuran resin, katalis, promotor X ke dalam cetakan dan diratakan menggunakan kuas sehingga merata ke seluruh cetakan. Selanjutnya, ulangi langkah 5 hingga mencapai presentasi serat yang diinginkan. Kemudian, cetakan yang sudah dicampurkan dengan serat, resin, katalis, dan promotor X kemudian dipres menggunakan kaca untuk mempercepat proses pengerasan. Yang terakhir yaitu setelah komposit jadi dan mengeras, mengeluarkan komposit dari cetakan lalu dipotong sesuai standar ASTM yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu dilakukan perendaman pada serat lantung menggunakan larutan alkali dengan konsentrasi larutan 4% dan 6% dengan waktu perendaman 1 jam. Yang kedua, menghitung fraksi berat serat, fraksi volume resin dan katalis. Yang ketiga, komposit dilakukan pengujian menggunakan pengujian impact, pengujian tarik, dan pengujian bending. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan ditarik kesimpulan. Nah, untuk tabel pengambilan data, yang pertama yaitu tabel pengujian impact. Dari tabel pengujian impact ini ada yang menggunakan perendaman alkali dan tanpa perlakuan alkali ya. Nah, untuk variasi alkalinya ada yang tanpa perlakuan dengan alkali 4% dan 6%. Selanjutnya, variasi susunan seratnya. Ini tadi susunan serat 1 yaitu spesimen 1 yaitu lantung gelas lantung, untuk spesimen 2 yaitu menggunakan gelas lantung gelas. Kemudian ada T yaitu tinggi dengan satuan milimeter, B itu lebar dengan satuan milimeter, A luas penampang dengan satuan milimeter kuadrat. Kemudian sudut alfa, sudut beta, energi satuannya joule, dan ketangguhan satuannya joule per milimeter kuadrat. Selanjutnya itu tabel pengujian tarik. Nah, waktu pengujian tarik, untuk pengujian tarik data yang dapat yaitu menggunakan perlakuan alkali dan tanpa perlakuan. Untuk yang perlakuan alkali direndam selama 1 jam. Untuk konsentrasi alkalinya itu sendiri ada yang tanpa perlakuan menggunakan 4% alkali dan 6% alkali. Selanjutnya yaitu variasi susunan serat 1 lantung gelas lantung, serat 2 spesimen 2 yaitu gelas lantung gelas. Kemudian ada T tinggi milimeter, B lebar satuan milimeter, A luas penampang milimeter kuadrat, untuk F satuannya Newton, LI yaitu panjang awal, LO panjang setelah pertambahan panjang, delta L panjang total, untuk tau satuannya MPa, dan epsilon regangan yaitu MPa, dan E energi yang terserap MPa. Selanjutnya yaitu tabel pengujian bending. Yang pertama yaitu waktu perendaman alkali ada yang tanpa perlakuan dan 1 jam perendaman, variasi alkali tanpa perlakuan 4% dan 6%. Kemudian variasi susunan serat yaitu spesimen 1 lantung gelas lantung, spesimen 2 yaitu gelas lantung gelas, lebar, tebal, dan D diameter, P satuannya Newton, tau sama dengan MPa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.